Mengubah bad mood menjadi good mood. Temukan peristiwa yang memicu bad mood. Temukan pesan Tuhan kepadamu melalui peristiwa itu. Apa harapanmu? Apa keputusanmu? COVID akan berakhir tergantung seberapa idiot atau seberapa cerdas kita memahami tujuan sejati kita hidup ini untuk apa, misi hidup kita ini apa. Orang yang bebal itu adalah yang pertama karena kuat keyakinannya, yang kedua karena kita belum diterima saja oleh dia. Kalau yang kuat keyakinannya, temukan bukti-bukti penghancur keyakinannya. Yang kedua, bangun kepercayaan supaya kita diterima. Bingung mau nanya apa? Bingung itu lebih baik daripada abai. Karena kalau abai itu sudah tidak mikirin, bingung masih mikirin. Itu adalah pintu menuju belajar pengetahuan. Terbaik berdamai dengan diri sendiri. Kita mudah berdamai dengan pribadi yang kita kenal, dekat, dan karib. Maka kenali, pahami, terima, hargai, cintai. Jangan hina, jangan rendahkan, jangan bully diri sendiri. Bisa kalem dalam segala situasi. Pertama, yakini bahwa setiap keadaan mengandung kebaikan. Yang kedua, Rumi pernah bilang, burung tidak khawatir akan patahnya dahan karena kepercayaan burung bukan pada dahannya tapi kemampuannya untuk terbang. Bahagia itu diciptakan atau dicari. Sejak kecil kita ini sudah bahagia. Lalu beranjak dewasa kita mulai belajar untuk tidak bahagia. Membandingkan dengan orang lain, terlekat ngambil hak orang lain. Untuk bahagia kita lepaskan hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Bertobat. Bahagia itu bersyarat. Syaratnya adalah berada di dalam jalan kebenaran. Karena tidak ada bahagia di jalan setan. Kemudian berterima kasih minimal kepada diri sendiri karena diri sendiri yang selama ini telah menemani kita menjalani kehidupan. Akan tanya apa yang nggak ingin ditanya. Oke, jadi dirimu nggak ingin tanya apa? Low energy dan low motivation. Oke. Step back, jeda sejenak, tanyakan kepada diri apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Dan juga minta pertolongan Tuhan untuk dibukakan jawabannya. Tidak bisa melimitasi, membatasi kekuasaan Tuhan untuk mengabulkan doa yang seperti apa caranya. Maka jujur saja, jangan jaim, dan benar-benar menghamba kepada Tuhan. Banyak manusia yang cenderung membenarkan diri sendiri. Karena bertanggung jawab atas kesalahan diri sendiri itu tidak enak, nyeri. Maka orang cenderung minum obat penghilang nyeri yang bernama pembenaran. Apa yang Pak Pras lakukan untuk selalu punya perspektif yang luas dalam menjawab? Selain belajar, mendengar, bertanya, membaca, juga menjawab hanya yang saya punya pengetahuan atasnya. Dari Mbak Resti, kenapa kelasnya Mas Prasetya katanya bikin kram otak? Karena yang ikut kelas saya, mereka punya otak dan menggunakan otaknya. Coba kalau mereka tidak punya otak atau tidak menggunakan otaknya, pasti tidak akan kram otak. Mas Denny Ang minta motivasi untuk awal tahun. Oke. Seandainya Anda 10 tahun lagi telah sukses dan telah bijaksana, datang hari ini kepada Anda dan memberi nasihat supaya Anda termotivasi, apa nasihat itu? Ikhlas itu artinya murni, intensi karena Allah untuk Allah. Sehingga ketika kita berbisnis berharap profit dan dengan profit itu intensinya adalah untuk membuat kebaikan menuju Allah, maka perjuangkan profit. Dari Sela, bagaimana agar kita tidak overthinking di masa pandemi? Kita overthinking terhadap hal-hal yang kita belum menguasai detail-detailnya. Maka supaya tidak overthinking, kuasai detail-detailnya, fakta-faktanya. Mastery in detail. Dari Mas Ade, Om, kenapa ya aku salah di mata orang? Padahal menurutku tidak semuanya salah. Ya, masa orang lain tidak boleh menyalahkan Mas Ade. Mas Ade saja menyalahkan orang lain, yaitu menyalahkan mereka yang menyalahkan Mas Ade. Bagaimana caranya menghadapi anak yang aktif? Meluruskan niat sebagai orang tua, melihat kebaikan-kebaikan dari aktifnya anak, meningkatkan kemampuan untuk memahami anak dan mengarahkan aktifnya anak kepada kebaikan. Dari Mas Agung, caranya gimana? Nah, gimana ini cari tahu dulu tujuannya apa, sehingga nanti akan ketemu langkah-langkah mencapai tujuan itu. Dari Mas Tunggul, minta nasihat khusus dari Pak Pras untuk kami di tahun 2021. Sering-seringlah minta nasihat kepada orang yang bisa memberi nasihat terbaik. Dan laksanakan nasihat itu. Mas Kelvin, bagaimana mengatasi suges berlebihan, contoh takut kena corona jadi berasa sendiri-sendiri?
Pisahkan pikiran-pikiran yang berdasarkan fakta dan pikiran-pikiran yang berdasarkan imajinasi yang dibikin sendiri. Nah, ini yang bikin berlebihan. Untuk menjadi trainer yang dipelajari ilmu tentang manusia, terutama diri sendiri, tentang metodologi pelatihan, tentang kompetensi yang mau diajarkan, dan terutama kita mengajar dengan seluruh kehidupan. Lalu bisa menjawab komen dengan berbagai gaya, ya. Resepnya itu ya tulus, ikhlas, mendermakan kegembiraan dan kebermanfaatan untuk teman-teman. Kenapa suka makan bubur diaduk? Jangankan bubur, hatimu saja aku aduk-aduk. Kenapa kok bisa ganteng dan Bu Uti nggak cemburu?